Bapak dan Ibu, saya mendapat tugas dari panitia untuk memberikan materi tentang sistem jaminan mutu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini kita lebih banyak diskusi nantinya ke depannya. Ini ada beberapa hal yang kelihatannya untuk menyamakan persepsi kita dulu begitu Bapak dan Ibu. Baiklah, nah kalau kita lihat karena kita berbicara mutu begitu, agar kita dulu gitu, mutu itu apa begitu. Mungkin ini kalau Bapak dan Ibu melihat terlalu teoritis begitu, tapi ya karena kita harus ada kesamaan begitu dalam persepsi, kita lihat dulu pengertian mutu itu apa begitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita lihat ini mutu ini adalah sifat yang khas ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau sifat yang khas pada produk pangan, dalam hal ini adalah produk pangan hasil ternak, tentu saja yang membedakan antara produk satu dengan yang lainnya ya Bapak dan Ibu. Nah ini terutama yang berhubungan dengan daya beli dan kepuasan konsumen. Nah ini berkenaan dengan kelompok sifat yang khas. Itu Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Diki sebelumnya bahwa salah satu penentuan mutu ini adalah kita sudah ditentukan misalnya di dalam SNI begitu kalau yang berlaku di Indonesia. Nah di dalam SNI itu ada beberapa kriteria mutu begitu Bapak dan Ibu. Terutama kalau Bapak dan Ibu ada yang bergerak dalam bidang usaha misalnya kulit begitu ya. Di situ ada kulit itu ada yang kulit mutu kelas 1, kelas 2, kelas 3 begitu. Dan kelas 4 atau ada yang disebut dengan prime, second begitu. Nah, itu tersier begitu. Itu ada di dalam SNI Bapak dan Ibu. Jadi karena kita ada di negara Indonesia begitu, maka untuk menyamakan persepsi, maka mutu itu kita mengacu pada peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah begitu. Dalam hal ini yang sudah ada adalah di SNI ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti membuat suatu produk begitu, agar tahu apakah produk Bapak dan Ibu ini sudah memenuhi standar mutunya begitu, nah, maka bisa mengacu pada standar yang sudah ditentukan oleh pemangku kepentingan ya. Dalam hal ini adalah pemerintah. Memang Bapak dan Ibu untuk penentuan mutu ini harus ada wasitnya begitu Bapak dan Ibu ya. Karena kalau tidak ada wasitnya, tidak ada yang menengahinya, nah ini tidak akan ketemu antara mutu yang diinginkan oleh konsumen dengan mutu yang diinginkan oleh produsen. Nah, kalau konsumen inginnya produk-produk itu adalah kualitasnya bagus, begitu, tapi harganya murah. Begitu. Nah, tapi kalau produsen ya inginnya harganya tinggi begitu, tapi ya kualitasnya ya tidak terlalu tinggi begitu sehingga biayanya menjadi lebih rendah. Nah, oleh karena itu memang mutu ini tentu harus ada yang menengahinya sehingga sifat-sifat yang khas pada produk pangan tersebut itu ada yang menentukan bahwa oh ini kualitasnya adalah seperti ini, mutunya seperti ini. Sehingga ya tentu saja nanti akan itu berkorelasi pada harga begitu Bapak dan Ibu. Jadi penentuan mutu ini adalah untuk menengahi begitu sebetulnya Bapak dan Ibu. Karena kalau tidak nanti ini konsumen juga bermacam-macam Bapak dan Ibu. Konsumen misalnya kalau industri itu akan berbeda kriteria mutunya yang diinginkan dan dibanding dengan misalnya pedagang misalnya, pedagang perantara. Nah begitu juga tadi ada yang bertanya tentang bagaimana kalau di luar negeri begitu. Nah ini tentu untuk perdagangan luar negeri ya tentu ini standarnya juga akan beda Bapak dan Ibu ya. Nah kalau Bapak dan Ibu untuk melihat standar luar negeri, Bapak dan Ibu misalnya membuat suatu produk begitu dan ada keinginan untuk diekspor begitu, itu kan harus memenuhi standar di negara yang akan kita tuju. Itu pemerintah sudah menyiapkan begitu dan Ibu ada websitenya
silahkan bisa dilihat begitu, ada di website yang ditentukan yang sudah dibuat oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Bapak dan Ibu, nanti bisa lihat di sana. Berikutnya kalau kita lihat mutu pangan ini ada dua, Bapak dan Ibu ya. Ada mutu pangan eksternal. Jadi bagaimana cara kita melihat mutu pangan itu? Mutu pangan itu bisa kita lihat berdasarkan dua pendekatan. Jadi yang pertama adalah secara eksternal begitu, Bapak dan Ibu. Nah, secara eksternal ini kita bisa melihat kualitas dari produk pangan yang kita buat. Misalnya kita membuat produk pangan olahan hasil ternak. Misalnya kita membuat yogurt, Bapak dan Ibu. Nah, itu untuk melihat pertama kali itu kita lihat mutu yogurt tersebut apakah sudah baik atau tidak begitu. Nah, yang pertama tentu saja kita bisa lihat secara eksternal begitu. Jadi mutu secara eksternal itu seperti apa? Jadi itu bisa ini disebutnya itu dengan secara organoleptik begitu, Bapak dan Ibu. Jadi bisa dilihat dengan atau diuji dengan panca indera kita. Jadi bisa dilihat, diraba begitu. Nah, tanpa harus dicicip, jadi kita lihat dari tampilan luarnya dulu. Nah, ini apa yang bisa kita lihat dari mulai warnanya, kemudian bentuknya, kemudian ukurannya, begitu, dan juga penampakannya. Nah, ini Ini bisa kita lihat begitu. Dari warnanya. Apakah warnanya itu misalnya menarik, begitu, intensitasnya sudah sesuai atau tidak, begitu. Kalau misalnya kita lihat apakah produk pangan tersebut misalnya cerah begitu dan mengkilap begitu, dan bagaimana keseragamannya. Nah, ini bisa dilihat dari warnanya. Begitu juga dari bentuk, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa misalnya untuk melihat kita membuat bakso begitu. Nah, bentuknya itu apakah semuanya misalnya baksonya bakso yang bulat begitu, yang standar begitu. Apakah misalnya bulatannya itu sama semua begitu atau berbeda-beda begitu. Dan bagaimana beratnya juga bisa dilihat begitu dari ukurannya begitu, dan Ibu. Apakah misalnya ukurannya sama atau tidak begitu. Dan juga dari ada atau tidaknya kerusakan begitu, dan itu juga bisa dilihat secara eksternal dengan menggunakan panca indera kita. Nah, Bapak dan Ibu, memang kalau untuk produk pangan ini mutu pangan eksternal ini memegang peran yang sangat penting begitu, Bapak dan Ibu, karena bagaimanapun enak rasanya, atau misalnya bagaimanapun kandungan gizinya begitu, nanti itu kandungan gizinya bagus begitu, tapi kalau misalnya secara organoleptis ini tidak menarik, ini kadang-kadang konsumen itu tidak mau, Bapak dan Ibu. Jadi ini mutu eksternal ini harus betul-betul kita perhatikan, Bapak dan Ibu. Kemudian ini ada kabel. Berikutnya sebetulnya ada mutu pangan secara internal begitu. Untuk slide yang berikutnya, kok nggak bisa jalan? Bentar. Kalau suaranya jelas, Pak Andri, keluar? Suaranya jelas, Pak. Cuma slide-nya yang tidak jalan. Iya, ini slide-nya belum jalan, saya lihat. Benar, Bapak dan Ibu. Saya coba cek dulu. Nggak mau jalan.
Nah, kemudian berikutnya adalah mutu pangan internal Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mutu pangan internal, ya ini kita bisa deteksinya setelah kita mencicipi begitu, menganalisis produknya begitu. Nah, ini dari mutu pangan internal ini, itu berikutnya setelah kita melihat secara eksternal apakah produk yang kita buat ini menarik atau tidak begitu. Nah, membuat penasaran konsumen untuk mencicipi atau tidak begitu. Nah, ini berikutnya adalah kita melihat mutu pangan secara internal. Nah, dari sini yang akan dilihat oleh konsumen itu adalah dari cita rasanya. Jadi dari cita rasa nanti ini akan sangat mempengaruhi sekali. Seperti halnya Bapak dan Ibu yang makanan yang sedang begitu, kalau di kalangan anak-anak muda begitu, ada yang namanya kalau di Bandung itu yang terkenal dengan seblak begitu. Nah, seblak itu sebetulnya kalau dilihat dari kandungan gizinya mungkin tidak begitu komplit begitu Bapak dan Ibu. Hanya karena rasanya sesuai, cita rasanya sesuai dengan dengan kalangan generasi muda. Nah, ini sangat booming begitu Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu memang cita rasa ini harus menjadi hal yang harus kita perhatikan begitu. Terutama untuk produk-produk pangan yang kita akan buat ini begitu, kita sedang buat ini. Jadi Bapak dan Ibu ini dari mulai rasa manis, rasa asamnya, rasa pahit gitu. Nah, ini sesuai dengan sesuai dengan kriteria produk tentu saja Bapak dan Ibu yang kita buat begitu. Nah, begitu juga tekstur apabila pangan tersebut dimakan begitu. Nah, itu bagaimana di dalamnya itu, apakah meleleh begitu atau tidak begitu. Seperti halnya coklat gitu kan ya. Nah, itu ada meleleh begitu di kalau kita konsumsi. Nah, ini juga ada beberapa teknik gitu untuk bisa membuat produk pangan ini memang secara tekstur ini akan sangat menarik begitu. Jadi dari sisi kekerasannya begitu, apakah sudah sesuai atau belum begitu, empukannya, kemudian kekenyalannya begitu. Nah, kalau bakso begitu, nah ini kekenyalan itu menjadi salah satu parameter yang cukup diperhatikan oleh konsumen begitu. Nah, kalau misalnya tadi ada yang membuat kerupuk begitu, nah itu kerenyahannya itu atau crunchy-nya itu sangat menjadi suatu hal yang diperhatikan oleh konsumen. Misalnya kalau untuk produk hasil ternak begitu, misalnya kalau kita membuat kerupuk kulit begitu. Nah, kerupuk kulit ini memang banyak yang menyukainya itu memang yang renyah begitu. Dibanding ada beberapa kerupuk kulit, misalnya ada yang keras begitu. Nah, itu akan mengurangi terhadap kualitas dari produk tersebut. Nah, kemudian yang tidak kalah penting begitu. Nah, kalau berhubungan dengan produk hasil ternak, keuntungan dari produk hasil ternak ini adalah zat gizinya. Jadi zat gizinya seperti sudah kita ketahui bahwa produk hasil ternak ini tentu saja menjadi salah satu produk sebagai penghasil atau sumber dari protein begitu. Nah, ini Bapak dan Ibu juga harus diperhatikan dengan baik gitu dari cara pengolahannya begitu sehingga zat gizinya ini tidak berkurang begitu. Nah, sehingga di zat gizi ini jumlah dan kuantitasnya juga begitu ini harus sesuai dengan standar begitu. Jadi misalnya kalau untuk membuat bakso begitu. Baksonya adalah misalnya bakso daging begitu. Nah, itu jumlah proteinnya itu memang harus sesuai dengan SNI yang sudah ditentukan begitu. Itu juga dengan zat-zat yang lainnya. Nah, ini juga Bapak dan Ibu sekalian
harus kita perhatikan begitu dan kita jaga agar produk kita ini memang mutunya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Jadi mutu mutu eksternal tadi lebih banyak dilihat oleh konsumen begitu Bapak dan Ibu. Nah, tapi kalau mutu internal ini Bapak dan Ibu ini sebagian besar ini disyaratkan oleh standar begitu. Kalau Bapak dan Ibu melihat SNI begitu, kalau Bapak dan Ibu ingin tahu SNI tentang produk yang Bapak Ibu kelola saat ini, mungkin Bapak dan Ibu bisa googling begitu SNI misalnya bakso begitu, nanti akan keluar. Hanya SNI bakso itu ada perubahan begitu, jadi ada yang lama begitu, ada yang baru begitu. Nah ini jadi Bapak dan Ibu menggunakan standar yang baru Bapak dan Ibu. Nah jadi ini semua mutu pangan ini memang harus kita jaga begitu agar sesuai dengan standar dan juga ya tentu diminati oleh konsumen. Nah, baiklah Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita lihat jenis mutu bahan pangan ini, kita lihat ada beberapa jenis mutu begitu Bapak dan Ibu. Ada mutu indrawi, ada mutu fisik, ada mutu kimia, dan ada mutu mikrobiologi. Nah, sebetulnya ini semua dalam SNI ini sudah ditentukan dan sudah distandarkan begitu Bapak dan Ibu. Mutu indrawi tadi kalau kita melihat pada slide sebelumnya itu lebih banyak pada tadi mutu eksternal tadi Bapak dan Ibu. Jadi dilihat begitu bagaimana walaupun nanti di SNI tidak terlalu detail seperti yang tadi mutu eksternal. Nah, kemudian mutu indrawi ini intinya adalah kita menggunakan pengujiannya itu dengan panca indera kita begitu Bapak dan Ibu. Jadi mulai dilihat begitu, kemudian diraba begitu, kemudian dicium begitu. Seperti halnya kita melihat suatu produk apakah ini sudah standar atau tidak. Kalau yang sangat monumental itu kan kalau Bapak dan Ibu melihat uang ya, nah BI itu kan ada yang dengan dilihat di Keraba, di Terawang, nah, tapi kalau produk hasil ternak tentu tidak usah di Terawang Bapak dan Ibu, karena pasti tebal begitu. Jadi itu intinya adalah dilihat, dicium begitu, kemudian kalau misalnya nanti di indrawi di sini, ini sebetulnya ini gabungan dengan mutu internal karena di indrawi kita bisa melakukan pencicipan begitu Bapak dan Ibu. Maka ini ini ada ujinya Bu, Ibu dan Bapak sekalian. Jadi ada uji untuk mutu indrawi begitu. Nah, uji untuk mutu indrawi ini tentu saja menggunakan manusia begitu sebagai pengujinya. Nah, kalau Bapak dan Ibu melihat iklan di TV begitu, ada iklan ada iklan rokok begitu, tapi bukan promosi Bapak dan Ibu. Itu ada yang orang untuk dengan ditutup matanya begitu dia melakukan pengujian fisik, pengujian secara indrawi Bapak dan Ibu. Jadi dia pegang, dia cium begitu. Nah, ini bisa dia menentukan ini kualitasnya sudah bagus begitu. Nah, itu Bapak dan Ibu untuk menentukan mutu indrawi ini. Mutu indrawi ini memang kalau untuk produk pangan itu tadi sudah saya utarakan ini sangat memegang peranan yang sangat penting begitu. Sebelum konsumen itu mau untuk mengkonsumsi produk yang kita buat gitu, kalau mutu indrawinya tidak bagus, biasanya konsumen itu tidak akan mau begitu. Jadi secara indrawi memang produk pangan ini harus betul-betul memenuhi standar begitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian berikutnya kita bisa lihat dari mutu fisiknya begitu. Jadi mutu fisiknya itu tadi lebih banyak ke mutu yang tadi Bapak dan Ibu kalau selain sebelumnya itu internal begitu.
Nah, itu dari sisi apa? Biasanya ini fisiknya itu ya itu dari sisi tadi, misalnya kalau bakso begitu kekenyalannya seperti apa. Kemudian kalau misalnya daging begitu, itu keempukannya seperti apa Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu ada yang membuat dendeng begitu. Nah, apakah dendeng Bapak dan Ibu itu alot begitu atau empuk begitu Bapak dan Ibu? Nah, ini juga akan bisa dilihat dari mutunya itu adalah mutu fisik Bapak dan Ibu. Jadi bisa dilihat dari mutu fisik. Jadi mutu fisik ini lebih banyak ke ke fisik dari misalnya kealotan begitu Bapak dan Ibu. Apakah misalnya empuk begitu. Nah, itu lebih banyak ke arah sana, termasuk dari sisi ukuran dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah kalau kita lihat adalah mutu kimia Bapak dan Ibu. Nah, mutu kimia ini tadi kalau di slide sebelumnya itu mutu internal begitu. Nah, itu apa begitu? Nah, ini zat-zat gizinya Bapak dan Ibu. Jadi mutu kimia ini lebih banyak ke zat-zat gizinya. Apakah proteinnya berapa, lemaknya berapa, begitu Bapak dan Ibu. Jadi itu ada standarnya. Nah, yang berikutnya adalah mutu mikrobiologi. Nah, ini lebih banyak kecemaran atau kandungan mikroorganisme yang ada pada produk produk yang Bapak Ibu buat. Nah, ini mutu mikrobiologi ini tentu tidak bisa terlepas begitu dengan materi yang tadi disampaikan oleh Pak Diki ya. Jadi agar mutu mikrobiologi ini bisa terjaga dengan baik, maka tadi standar-standar yang diutarakan pada materi pertama begitu, dari mulai sanitasi begitu, kemudian GMP tadi atau kalau bahasa Indonesia itu disebutnya TPPOB begitu, cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, itu harus dilaksanakan begitu, sehingga nanti secara mutu mikrobiologi ini akan bisa menentukan standar begitu Bapak dan Ibu. Karena tiap produk itu memiliki standar mikrobiologi masing-masing. Ini Bapak dan Ibu nanti bisa lihat di SNI begitu, itu ada ada standarnya. Nanti kita lihat. Nah, ini salah satu contoh begitu SNI untuk nugget ayam misalnya. Bapak dan Ibu ada yang memproduksi nugget ayam. Nah, kalau ada silakan ini bisa melihat SNI seperti ini. Ini masih ada ke bawahnya Bapak dan Ibu sebetulnya yang mikrobiologinya, cuma ini nanti mikrobiologi ada di slide berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat ini yang disebut dengan fisik tadi adalah mutu indrawi begitu. Jadi aroma, rasa, tekstur. Nah, ini. Jadi ini bisa dilihatnya itu ya dengan menggunakan panca indera Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini cemarannya. Nah, kemudian ini adalah kimianya. Jadi mutu kimianya dari mulai air, protein, lemak begitu. Nah, ini protein misalnya kalau untuk nugget ayam ini minimal harus minimal 12%. Jadi jangan kurang dari 12%. Nah, kenapa ini ada minimalnya? Karena dalam pembuatan nugget kan tentu ditambahkan dengan ditambahkan dengan filler atau ditambahkan dengan tepung begitu Bapak dan Ibu. Jangan sampai tepungnya atau patinya itu terlalu banyak begitu, sehingga nanti dagingnya sedikit begitu. Kalau dagingnya sedikit nanti proteinnya akan turun begitu. Nah, oleh karena itu ini ada minimalnya 12% begitu, sehingga ini untuk menjaga kandungan daging yang diberikan pada pembuatan nugget ini. Nah, kemudian lemak maksimal 20%, kemudian ini karbohidrat juga maksimalnya 25% begitu. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu nanti karbohidratnya yang tinggi begitu. Karena Bapak dan Ibu misalnya membuat nugget ini dengan menambahkan tepungnya banyak begitu. Nah, biasanya kalau dalam pembuatan nugget itu tepungnya sekitar 10 sampai 15 misalnya persen begitu. Tiba-tiba sama ibu itu misalnya atau ibu dan bapak itu tambah
tepungnya itu misalnya 50% atau 75%, begitu. Nah, ini tentu saja nanti karbohidratnya yang tinggi, begitu. Nanti proteinnya yang rendah. Nah, ini memang ada standar yang harus tetap dijaga, begitu, sehingga apa namanya, baik itu konsumen begitu yang tidak tahu tentang apa namanya proses pembuatan ini ada apa namanya ada standar mutunya. Nah, kemudian ini ada beberapa, ada kalsium, kemudian ini bahan tambahan makanan. Nah, ini pengawet begitu, pewarna ini harus menggunakan, tentu Bapak dan Ibu menggunakan apa namanya bahan tambahan makanan yang sesuai dengan peraturan Bapak dan Ibu. Bisa menggunakan SNI 022 tahun 95 atau sekarang ada peraturan menteri tentang apa namanya POM begitu, tentang bahan tambahan pangan begitu yang boleh dan yang tidak. Nah, itu menggunakan yang diperbolehkan Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini logam juga ini. Jadi ini ada cemaran logam. Nah, sebetulnya cemaran logam ini juga ini tadi apa namanya kalau misalnya tadi di GMP begitu ada pemilihan lokasi begitu. Nah, tidak boleh di tempat yang apa namanya sebagai sumber pencemaran. Nah, itu diantaranya ini. Jadi jangan sampai misalnya nanti produk yang kita produksi ini ada cemaran logam berbahayanya tinggi begitu. Misalnya kita membuat pabrik pengolahan susu misalnya di daerah misalnya kawasan industrinya misalnya industri tekstil begitu. Nah, di sana misalnya cemaran udaranya tinggi begitu. Nah, itu juga harus diperhatikan Bapak dan Ibu. Karena di apa namanya di GMP itu ada syarat begitu Bapak dan Ibu untuk menentukan di mana lokasi tempat kita berproduksi. Di antaranya adalah untuk menangani atau menghindari jangan sampai cemaran logam ini di Bapak dan Ibu. Baiklah, ini ada yang berikutnya ini misalnya apabila kita akan membuat kornet begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini sama begitu, jadi keadaannya dari kemasannya ini dilihat kemasannya. Nah, ini bisa kemasannya bisa kaleng atau plastik, ini syaratnya tidak bocor dan tidak kembung dan juga tidak berkarat. Nah, warnanya normal, baunya normal. Nah, kemudian ini sama, kemudian ini ada apa namanya mutu kimianya begitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian contoh berikutnya ini untuk yang fisik, misalnya untuk produk keju begitu. Nah, yang mana memenuhi standar dan tidak begitu. Nah, ini bisa dilihat dari uji graftingnya. Nah, dari graftingnya ini tentu bisa diuji yang paling mudah begitu kita lakukan dengan pemarutan seperti ini begitu Bapak dan Ibu. Jadi kita lakukan pemarutan seperti ini begitu. Nah, kalau misalnya parutannya bagus seperti ini, jadi misalnya ini tidak lengket begitu. Nah, kemudian tidak mudah putus. Nah, ini untuk produk keju ini cukup bagus. Nah, ini secara fisik. Gitu. Nah, kalau lengket seperti ini apa namanya tidak bagus begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini yang memenuhi standar itu ya kalau keju, karena biasanya keju itu kan kita gunakan sering dipakai untuk topping makanan begitu diparut seperti ini. Nah, sehingga ya memang harus bisa diparut seperti ini. Nah, ini tadi standar mutu mikrobiologi. Jadi ini untuk berbagai produk ada Bapak dan Ibu apa namanya standarnya. Jadi misalnya seperti yang diutarakan oleh Pak Diki sebelumnya, misalnya kalau untuk abon misalnya ini apa namanya untuk total bakterinya atau angka lempeng totalnya itu harus lebih kecil dari 5 kali 10 pangkat 4. Jadi kalau kita ini kan 50.000 begitu Bapak dan Ibu. Nah, kalau produk segar ini masih boleh apa namanya sekitar 1 juta Bapak dan Ibu. Nah, kemudian beda halnya tergantung dari produk Bapak dan Ibu. Kalau misalnya yogurt, nah yogurt ini justru ini harus lebih tinggi begitu. Nah, ini lebih dari 10 pangkat 7 Bapak dan Ibu begitu. Kalau yogurt.
Kenapa yogurt ini harus tinggi ya? Karena yogurt ini kan memang susu tersebut diberikan bakteri asam laktat begitu. Ada bakteri tertentu yang bisa membuat atau mengubah susu menjadi yogurt. Dan jumlahnya harus banyak Bapak dan Ibu karena justru bakteri asam laktat ini yang kita inginkan itu juga nanti akan memberikan pengaruh positif terhadap konsumen begitu. Nah ini makanya jumlahnya itu lebih tinggi begitu dari pangkat 7, jadi 10 juta begitu, harus di atas 10 juta. Nah kalau susu pasteurisasi ini tentu tidak boleh banyak Bapak dan Ibu. Ini boleh kurang dari 3 kali 10 kali 4 atau 30.000. Karena kalau susu pasteurisasi ini kan susu ini dipanaskan begitu sehingga bakteri-bakteri patogennya atau bakteri-bakteri berbahayanya itu mati begitu Bapak dan Ibu. Jadi ini yang tersisa ini diharapkan adalah bakteri-bakteri yang tidak berbahaya Bapak dan Ibu. Jadi masih ada tetap begitu. Nah kalau yang tidak ada begitu jumlah bakterinya ya tentu saja harus susunya susu sterilisasi Bapak dan Ibu. Nah kalau susu sterilisasi tentu ini tidak ada bakteri begitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian itu memang ini standar mikrobiologi ini bermacam-macam begitu standarnya tergantung dari produk yang kita buat Bapak dan Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang lain misalnya yang produk Bapak dan Ibu di luar yang ini silahkan coba dilihat apakah sudah ada SNI-nya atau belum begitu. Nah, sebagian besar kalau SNI untuk produk hasil ternak ini seperti ini. Ini mungkin untuk ada satu lagi kalau ada Bapak dan Ibu yang membuat kerupuk kulit begitu, itu ada SNI-nya juga Bapak dan Ibu. Nanti tinggal di tadi ini saya belum lupa tidak dimasukkan nanti ada sebenarnya SNI-nya Bapak dan Ibu. Baik itu Bapak dan Ibu. Nah ini kalau salmonella begitu ini tidak boleh ada Bapak dan Ibu. Karena ini adalah bakteri yang patogen begitu yang bisa menyebabkan sakit begitu. Nah, kalau aureus begitu ini masih boleh dalam jumlah yang sedikit begitu Bapak dan Ibu. Jadi ini jumlahnya itu tidak boleh lebih dari 100 koloni per gram. Nah, koli juga untuk beberapa untuk beberapa jenis makanan begitu ini masih boleh begitu, tapi jumlahnya tentu ini hanya sedikit begitu Bapak dan Ibu. Nah, apa mikroorganisme atau mikroorganisme tersebut tidak boleh ada begitu pada makanan begitu? Karena tentu saja bakteri-bakteri tersebut atau mikroorganisme tersebut bisa menyebabkan keracunan pada makanan Bapak dan Ibu. Jadi makanan itu bisa menjadi beracun begitu Bapak dan Ibu. Jadi nanti bukannya menyehatkan, tapi malah membuat konsumen menjadi sakit. Nah oleh karena itu memang untuk mutu mikrobiologi tersebut itu menjadi hal yang kita perlu perhatikan. Bapak dan Ibu itu Bapak dan Ibu sering baca begitu, mungkin ada beberapa kasus begitu di mana ada yang menjual susu begitu, susu pasteurisasi di SD begitu. Atau bahkan ada yang di berita itu ada sedang pemberian tambahan makanan untuk anak SD misalnya. Nah, diberikan susu begitu. Ternyata itu anak SD-nya malah sakit begitu. Nah, itu karena ya tadi karena mereka tidak menggunakan standar tadi. Jadi standar GMP-nya tidak dilaksanakan begitu atau sanitasinya juga tidak dilaksanakan dengan baik. Sehingga ya makanannya menjadi beracun begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa racunan makanan ini misalnya bisa enterotoksin begitu. Jadi
ini yang menyebabkan apa namanya racun begitu yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus dan ada beberapa bakteri lainnya begitu. Ini biasanya apa namanya racunnya itu dikeluarkan oleh mikroorganisme. Nah, kalau misalnya ini apa namanya Clostridium botulinum, ini ada botulismus, ini biasanya ini pada makanan yang dikaleng Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu membuat tadi kornet begitu, setelah dikaleng ternyata kornetnya itu kalengnya menjadi membengkak, itu harus hati-hati begitu Bapak dan Ibu. Karena mungkin saja di situ ada Clostridium botulinum begitu, dan dia bisa menyebabkan botulismus ini juga sama akan menyerang sistem saraf. Nah kemudian ini racunan bongkrek, ini tempe bongkrek gitu di antaranya Bapak dan Ibu. Nah ini disebabkan Pseudomonas coccophenans. Nah ini juga harus hati-hati. Ini contoh saja Bapak dan Ibu, masih banyak apa namanya racunan lain yang disebabkan oleh bakteri. Nah ini tadi ada yang bertanya begitu, bagaimana kalau membuat makanan itu adonan kan kalau harus pakai sarung tangan apa namanya rasanya tidak pas gitu Bapak. Nah ini tadi sudah dijawab oleh Pak Diki begitu. Nah hanya memang kalau seperti ini kita harus betul-betul menjaga apa namanya sanitasi lingkungannya. Ini Bapak dan Ibu, terutama Bapak dan Ibu yang membuat bakso gitu seperti ini kalau kondisi ini sering kita temui di apa namanya kalau kita belum memiliki penggilingan bakso sendiri, pembuatan adonan bakso sendiri begitu. Terus ini kita biasanya pergi ke pasar begitu Bapak dan Ibu. Dan di pasar kan sudah ada yang seperti ini, kita tinggal membawa apa namanya daging dan apa namanya dan bahan-bahan lainnya tinggal digiling di sini. Hanya kalau seperti ini Bapak dan Ibu ini harus hati-hati begitu, jangan sampai produk makanan yang kita buat ini terkontaminasi. Nah kalau misalnya bakso nanti masih ada pemanasan begitu sehingga ya mudah-mudahan aman begitu. Nah tapi kalau misalnya yang lainnya ini harus sesuai dengan. Nah, oleh karena itu kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah besar begitu, nah ini pembuatan baik itu tadi penggilingan dagingnya, kemudian pembuatan adonannya, ini biasanya sudah dilakukan secara otomatis begitu, sehingga kontak dengan orang itu diperkecil. Tapi kalau kita UKM begitu ya masih sering menggunakan alat-alat seperti ini, dan kita sering memanfaatkan jasa di pasar seperti ini ya kita harus hati-hati saja begitu. Ya mudah-mudahan apa namanya yang melakukan buatan adonan ini ya dia sebelum membuat ini kan tentu mudah-mudahan cuci tangan dulu begitu pakai sabun begitu sehingga bersih, dan juga ya dia tidak apa namanya tidak banyak megang muka dan lain sebagainya begitu Bapak dan Ibu. Jadi fokus di apa namanya fokus di pekerjaannya seperti ini sehingga kontaminasi tidak terjadi. Baiklah ini sebetulnya mikroorganisme tersebut tidak semuanya negatif Bapak dan Ibu ya. Ada juga yang memberikan pengaruh positif pada produk pangan Bapak dan Ibu. Nah ini terutama kelompok bakteri asam laktat. Nah ini bakteri asam laktat ini diantaranya adalah bakteri-bakteri yang sering digunakan untuk pembuatan yogurt Bapak dan Ibu. Jadi ada starternya begitu. Nah, di samping kan ada ragi dan lain sebagainya juga apa namanya ada begitu mikroorganisme lainnya. Nah, kalau misalnya untuk bakteri asam laktat kan itu sering digunakan sebagai starter Bapak dan Ibu ya dalam misalnya pembuatan yogurt begitu. Nah, atau misalnya apa namanya buatan kefir dan lain sebagainya begitu. Nah ini kenapa kita memanfaatkan bakteri begitu? Karena dia itu bisa membentuk flavor begitu. Jadi apa namanya rasa begitu. Jadi rasanya itu akan beda. Misalnya kalau kita lihat yogurt begitu, dia rasanya itu kan tentu ada rasa asamnya Bapak dan Ibu ya.
Jadi ada rasa asamnya begitu, dan kemudian aromanya juga baunya juga akan berubah begitu. Jadi asalnya yang bau susu segar begitu, dia akan berubah menjadi bau yogurt Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sering atau ada yang membuat yogurt begitu. Nah ini setelah ditambahkan starter ini pasti akan berubah flavor dari yogurt tersebut begitu dibanding dengan susu sebelumnya, aromanya juga berubah begitu. Nah tapi kalau lamakan ini memang dia akan bentuk alkohol begitu. Terutama kalau Bapak dan Ibu lihat dalam pembentukan tape ya. Nah, aktivitas proteolitik dan lipolitik, nah ini sehingga dari starter ini akan membuat makanan menjadi lebih baik. Misalnya pada pembentukan sosis fermentasi begitu Bapak dan Ibu. Jadi sosis itu kan ada sosis yang biasa begitu, ada sosis yang difermentasi begitu, juga ada sosis yang diasap begitu. Nah, ada sosis ada beberapa. Nah, diantaranya ada sosis yang difermentasi. Nah, ini aktivitas proteolitik ini sangat bagus Bapak dan Ibu karena bisa mengubah protein yang rantainya panjang begitu menjadi lebih sederhana begitu. Sehingga nanti daya fungsi dari protein ini atau daya serap proteinnya akan lebih baik begitu Bapak dan Ibu. Di politik juga sama begitu, ini bisa mendegradasi lemak Bapak dan Ibu. Kemudian ini ada penghambatan terhadap mikroorganisme yang tidak dikehendaki. Nah, tentu saja kalau misalnya pada yogurt, nah itu kan dia akan membuat asam begitu Bapak dan Ibu. Nah, sehingga bakteri-bakteri lain atau mikroorganisme lain yang tidak dikehendaki itu tidak akan bisa tumbuh begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini contohnya tadi beberapa sudah saya singgung, ini dalam pembuatan keju, kemudian buttermilk yang di culture begitu. Kemudian yogurt, ada susu acidophilus begitu. Jadi ditambahkan dengan bakteri asam laktatnya adalah acidophilus begitu. Produk fermentasi susu lainnya. Nah ini jadi mikroorganisme juga ada beberapa yang bermanfaat begitu. Ini bakteri probiotik ini yang banyak pada produk susu fermentasi akan memberikan pengaruh positif nih pada kesehatan manusia. Nah ini jadi Bapak dan Ibu, kalau bakteri probiotik itu kalau Bapak dan Ibu lihat begitu, kan ada yogurt probiotik begitu kan, di situ ditulis begitu di di kemasannya. Nah tentu bedanya adalah kalau yogurt probiotik itu jumlah dari starternya itu atau jumlah dari bakteri asam laktatnya itu jenisnya itu ditambah. Kalau yang standar yogurt itu biasanya hanya Streptococcus thermophilus sama Lactobacillus bulgaricus begitu. Nah, kalau yang probiotik biasanya ditambah dengan kasei begitu, atau ditambah dengan bifidobacterium begitu, atau yang lainnya. Jadi sehingga biasanya jumlah bakterinya jenisnya bertambah. Kenapa jumlah atau jenis bakterinya ditambah begitu? Karena ini dengan harapan nanti bakterinya itu bisa tumbuh atau bisa berkembang biak di saluran pencernaan manusia begitu. Sehingga nanti efeknya akan lebih baik lagi. Nah, itu sekarang dikembangkan lagi begitu untuk yang susu fermentasi ini dengan yang sampai prebiotik atau simbiotik. Jadi diharapkan kalau probiotik ini bakteri yang baiknya itu bisa tumbuh di usus halus begitu. Nah dengan simbiotik begitu ditambahkan dengan misalnya bakterinya ditambahkan dengan bifido begitu, kemudian ditambah dengan biasanya ditambah dengan susu kedelai begitu atau dengan susu dari kacang-kacangan lainnya begitu. Nah itu diharapkan nanti bakterinya itu bisa tumbuh sampai di usus besar Bapak dan Ibu.
Jadi nanti di usus besar itu yang selama ini hanya terjadi penyerapan air saja begitu, tidak ada zat makanan yang bisa diserap lagi begitu karena penyerapan di usus halus. Nah, ini dengan yang tadi yang prebiotik atau simbiotik begitu, itu di usus besarnya itu masih terjadi penyerapan. Sehingga nanti kualitas dari konsumen yang mengkonsumsi bisa lebih sehat begitu. Harapannya seperti itu. Jadi itu kembangannya. Nah, kemudian ini contoh SNI untuk yogurt begitu. Nah, ini penampakannya kental dan padat begitu. Nah, lemaknya ini maksimal 3,8 berat badan itu. Nah, kemudian ini bahan kering kental lemaknya itu 8,2%. Kemudian ini jumlah asam laktatnya begitu. Ini 0,5 sampai 2%. Nah, jumlah bakteri ini bakteri starter begitu minimum 10 pangkat 7. Jadi jumlahnya memang ada jumlah minimumnya Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah ini masih banyak lagi Bapak dan Ibu ke bawahnya begitu. Ini hanya sebagian. Jadi Bapak dan Ibu bisa download ini SNI 2891/2009. Atau kalau ke BNSP begitu sekarang kelihatannya kalau download gratis itu agak sulit begitu, kita bisa beli, harganya juga tidak begitu mahal, paling berapa 15.000 kelihatannya Bapak dan Ibu begitu. Tapi nanti akan dikirim SNI-nya lewat email biasanya Bapak dan Ibu oleh BNSP. Kalau misalnya Bapak dan Ibu di internetnya misalnya tidak mendapatkan yang PDF-nya yang gratisan. Nah, ini kalau kita lihat tentang mutu ini tentu ada tuntutan dari konsumen Bapak dan Ibu. Jadi kita lihat bahwa konsumen ini memang banyak tuntutannya begitu pada kita sebagai produsen. Yang pertama dia itu menuntut tentang keamanan pangan, nah dan mutu pangan. Jadi pangan itu atau produk yang dibeli konsumen itu memang harus aman. Jadi aman itu ya memang harus menyehatkan begitu, jangan membuat konsumen itu menjadi sakit begitu Bapak dan Ibu. Dan juga selain aman ya tentu mutunya begitu. Mutunya itu harus terjaga begitu. Nah, mutunya harus terjaga tentu saja yang minimal adalah sesuai dengan SNI. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, biasanya sebetulnya begitu. Kalau mutu itu yang namanya SNI begitu atau standar yang ditentukan oleh pemerintah itu sebetulnya itu adalah mutu minimum begitu Bapak dan Ibu. Kita bisa meningkatkan mutu yang lebih tinggi dari itu begitu tentu saja dengan ya kita memberikan informasi bahwa mutunya di atas standar begitu yang tentu dan Ibu nanti bisa menjual dengan harga yang premium begitu Bapak dan Ibu. Jadi itu Bapak dan Ibu. Misalnya tadi dalam pembuatan yogurt standar itu kan hanya starternya hanya Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Misalnya Bapak dan Ibu tambah dengan beberapa starter, misalnya ada beberapa jenis bakteri lainnya, misalnya menjadi 5 starter begitu, itu sudah di atas SNI begitu Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu nanti bisa mendeskripsikannya bahwa produk yogurt yang Bapak Ibu produksi ini memang di atas standar begitu dan memberikan efek seperti apa. Tapi ya tentu kalau di di sana ya tentu harus harus ada buktinya begitu Bapak. Nah, kemudian perlu adanya jaminan mutu dan keamanan pangan begitu, ini dituntut oleh konsumen. Dan tentu untuk menangani ini semua tentu penanganan GMP tadi yang sudah diutarakan oleh Diki begitu, ini harus dilaksanakan ya secara bertahap, berkesinambungan dan konsisten begitu. Jadi Bapak dan Ibu tentu ini adalah kenapa kita melakukan standar untuk produksi begitu. Nah, itu ya karena intinya adalah kita ingin menjaga keamanan pangan dan juga mutunya sesuai dengan yang telah ditentukan.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini kalau kita lihat sebetulnya pangan yang aman dan bermutu itu sebetulnya apa? Sebetulnya yang disebut dengan aman, kita kan dari tadi berbicara tentang pangan yang aman begitu dan bermutu. Jadi aman itu apa begitu? Jadi aman itu harus bebas dari bahaya atau cemaran, baik itu bahaya kimia, bahaya fisika maupun bahaya mikrobiologis. Nah, tadi bahaya kimia diantaranya yang ditentukan dalam SNI itu sudah ada begitu. Misalnya tadi logam misalnya, logam berat itu kan sebetulnya tidak boleh begitu. Tapi dalam SNI sudah ada penentuannya, misalnya tadi misalnya kadmiumnya berapa, CD-nya berapa, PB-nya berapa, begitu itu sudah ada begitu dalam SNI. Nah, kemudian bebas dari bahaya fisik. Begitu. Nah, ini bahaya fisik Bapak dan Ibu, ini harus hati-hati sama kita sebagai praktisi dari apa namanya olahan hasil ternak UKM begitu. Nah, ini bahaya fisik ini harus kita jaga begitu. Jadi bahaya fisik ini atau cemaran fisik ini diantaranya adalah benda-benda asing yang bisa masuk ke dalam produk yang kita sedang produksi. Misalnya begitu Bapak dan Ibu, kita membuat bakso begitu. Nah, dalam baksonya itu misalnya ada plastik gitu Bapak dan Ibu, ada potongan-potongan plastik. Nah, itu tidak boleh Bapak dan Ibu karena itu disebut dengan cemaran fisik. Gitu. Atau ya tadi misalnya karena GMP-nya tidak baik, misalnya tadi mengadonnya buat adonannya itu tadi tidak menggunakan sarung tangan, di GMP itu kan tidak boleh menggunakan apa namanya cincin begitu, tiba-tiba bapak atau ibu lupa begitu buat adonan pakai cincin, nanti cincinnya masuk dalam adonan dan apa namanya tercatat jadi bakso. Nah, itu bisa menjadi cemaran fisik buat anak. Jadi itu apa namanya harus hati-hati, termasuk dari potongan-potongan apa namanya kayu Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan aduknya, misalnya menggunakan kayu, nah itu harus hati-hati begitu. Apalagi apabila kayu itu ada patahannya, kemudian nanti bisa mencemari produk yang sedang dibuatnya, nah itu termasuk apa namanya cemaran fisik. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu adalah kalau di UKM itu adalah steples Bapak dan Ibu ya. Kalau itu apa isi dari steples begitu. Kita harus hati-hati begitu, jangan sampai masuk di dalam produk yang kita kelola begitu. Karena kalau isi dari steples itu masuk begitu, itu kan penting Bapak dan Ibu. Nah, itu nanti bisa menyebabkan apa namanya bahaya yang berisiko besar begitu pada konsumen. Nah, ini jadi tidak boleh ada itu semua. Nah, mikrobiologis tadi ya Bapak dan Ibu, jadi sudah ada standarnya di SNI. Misalnya apa namanya kalau untuk apa namanya daging tadi misalnya atau untuk bakso itu 5 kali 10⁴ misalnya. Nah, itu maksimum misalnya segitu. Kemudian tidak boleh ada salmonella. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi ini harus apa namanya cemaran-cemaran ini harus kita eliminir begitu. Jadi ini tidak boleh cemaran-cemaran ini ada. Nah, itu yang disebut dengan pangan yang aman Bapak dan Ibu. Nah, kemudian disebut bermutu. Nah, ini bermutu itu adalah memenuhi standar. Jadi kalau aman itu tadi bebas dari bahaya atau cemaran, dan kalau bermutu itu adalah memenuhi standar begitu. Nah, standarnya apa begitu? Ya, bisa standar yang ditentukan disepakati dengan konsumen begitu. Jadi kita sebagai produsen dengan konsumen menyepakati bahwa standarnya adalah seperti ini. Atau peraturan atau regulasi tadi ya, SNI begitu, itu kan sebetulnya peraturan begitu yang telah ditentukan oleh pemerintah begitu. Nah, atau misalnya standar yang ditentukan oleh industri.
Nah, ini juga apa namanya, itu yang disebut dengan memenuhi standar. Nah, kalau misalnya kalau untuk ekspor, ya tentu harus memenuhi peraturan atau regulasi negara di negara yang menjadi tujuan. Jadi ini apa namanya, pangan yang aman dan bermutu itu seperti ini. Jadi aman, bebas dari bahaya dan pencemaran, dan bermutu, dia memenuhi standar begitu. Nah, jadi kalau produk makanan begitu, terutama yang hasil ternak ini, kita itu harus safe from farm to table atau safe from farm to fork. Jadi aman dari mulai apa namanya, dari peternakannya sampai ke meja atau sampai ke sampai garpu, sampai mau dimakan itu harus aman begitu Bapak dan Ibu. Intinya adalah apa namanya, aman untuk dikonsumsi. Nah, ini Bapak dan Ibu yang disebut dengan pangan yang aman dan bermutu. Nah, kemudian ini kerusakan mikrobiologi pada daging. Nah, ini contoh saja Bapak dan Ibu. Jadi ini di gambar ini ada apa namanya, sosis begitu seperti ini. Kemudian apa namanya, ini salami kelihatannya. Kemudian ini dia itu apa namanya, banyak terkontaminasi seperti ini. Jadi ini nanti bisa di ini. Jadi ke indikasi kerusakan daging ini ada lendir. Nah, Bapak dan Ibu suka lihat daging itu berlendir. Nah, ini biasanya bakterinya itu Pseudomonas begitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ada yang berubah dagingnya, misalnya ini nanti berubahnya menjadi dari merah jadi hijau atau kecoklatan. Nah, ini biasanya sudah berkembang, berikutnya adalah ini bakterinya, Lactobacillus rhamnosus begitu. Nah, kemudian kalau bau, nah ini biasanya ada degradasi lemak begitu. Nah, ini oleh bakterinya misalnya Pseudomonas. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, ini contohnya. Jadi ini misalnya daging karena kapang misalnya. Nah, ini karena kapang. Nah, ini misalnya ini mukor begitu, ini disebut dalam mukor. Nah, ini bintik warna hitam. Nah, putih, hijau. Nah, ini kemudian apa namanya, ini biasanya ini sama kapang. Jamur lah Bapak dan Ibu ya, seperti ini. Nah, kemudian ada binik warna hijau. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini biasanya panesilium nih, ini penyebabnya. Seperti ini. Ini contoh saja Bapak dan Ibu. Kemudian ini bagaimana mengendalikannya? Nah, mengendalikannya tentu saja ini ada yang disebut dengan hurdle teknologi atau hurdle konsep gitu ya. Intinya adalah kita ini memberikan perlakuan itu beberapa jenis Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kita lihat ini jadi lompat gawang begitu seperti ini. Nah, bakteri ini yang pertama misalnya untuk menghindari bakteri ini dibersihkan misalnya. Kemudian setelah itu nanti digunakan sanitasi yang baik begitu. Nah, kemudian orang-orangnya dikasih tahu untuk melakukan sanitasi seperti tadi diutarakan di materi sebelumnya, apa namanya, dilakukan begitu sanitasi yang baik. Nah, kemudian di akhirnya misalnya dengan temperatur yang rendah misalnya. Nah, ini bisa saja Bapak dan Ibu misalnya menggunakan misalnya seperti ini pembersihan. Terus nanti pemanasan begitu. Sudah dibersihkan, dipanaskan begitu. Nah, setelah dipanaskan nanti ditambahkan dengan tadi misalnya ditambahkan dengan garam atau gula begitu. Setelah itu didinginkan atau dikeringkan begitu. Nah, ini yang disebut dengan hurdle teknologi. Jadi intinya adalah melakukan beberapa kegiatan begitu, intinya adalah untuk mengurangi atau menghindari apa namanya, pertumbuhan mikroorganisme Bapak dan Ibu. Nah, ini ada gambarnya seperti ini. Ini hanya pengetahuan sedikit saja Bapak dan Ibu ya. Jadi misalnya ini dengan pemanasan. Nah, kemudian setelah itu didinginkan. Nah, setelah itu misalnya activity water, jadi kandungan air yang bisa dimanfaatkan oleh bakterinya diturunkan misalnya. Dengan apa? Misalnya tadi, misalnya dengan penambahan gula, dengan penambahan garam misalnya. Atau diasamkan misalnya, tambahkan cuka misalnya. Nah, kemudian nanti ditambah dengan pengawet begitu. Jadi ini intinya adalah hurdle teknologi ini
kita memberikan beberapa beberapa treatment atau beberapa perlakuan agar bakteri itu di akhir itu sangat sedikit begitu atau tidak ada, sehingga kita bebas dari bakteri. Ini activity water begitu dengan pH. Activity water ini kandungan air bebas begitu yang bisa dimanfaatkan oleh bakteri, intinya itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi kandungan air kalau yang yang cair begitu, yang banyak airnya biasanya kan suka ditambahkan gula, ditambahkan garam. Itu sebetulnya dalam rangka untuk kandungan airnya itu tidak bisa dimanfaatkan oleh bakteri gitu. Masih ada airnya tapi tidak bisa dimanfaatkan. Nah, pH begitu biasanya 4,6 itu kritisnya. Kalau di atas ini biasanya ini bakteri tumbuh begitu. Ini karena itu harus di bawah. Ini kalau risiko rendah biasanya pH-nya kurang dari 4,6, AW-nya itu 0,85. Jadi ini direndahkan. Kalau yang sedang ini pH-nya bisa di bawah 4,6, AW-nya bisa agak tinggi di atas 0,85. Jadi kalau di atas 0,85 sebetulnya bakteri tumbuh begitu, tapi karena ini pH-nya rendah, bakteri tetap tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Atau kalau pH-nya di atas 4,6, activity water-nya direndahkan begitu. Nah, tadi apakah ditambahkan gula, ditambahkan garam dan lain sebagainya. Nah, ini ada asinan, daging kering, ikan asin, contohnya. Kalau yang tinggi itu ya ini pH-nya tinggi begitu di atas 4,6 dan AW-nya juga tinggi begitu. Nah, ini harus hati-hati mie basah, daging, ayam segar begitu, bakso dan susu. Nah, ini karena memang ini berisiko tinggi karena pH-nya itu kan pH daging misalnya itu sekitar 5,2 begitu. Nah, kemudian AW-nya juga di atas 0,85. Nah, ini nanti bisa mudah busuk begitu. Nah, ini kalau kita membuat salami begitu, Bapak dan Ibu. Nah, ini sebenarnya salami itu adalah sosis begitu Bapak dan Ibu. Tapi ditambah lagi dengan pengawetan lainnya. Begitu. Apakah difermentasi atau kalau ini mungkin ini difermentasi atau ditambah dengan asapan. Sebetulnya ini merupakan hardware teknologi Bapak dan Ibu. Ini sudah dimanfaatkan kan, sudah dilaksanakan begitu di di produksi kita sehari-hari. Mungkin Bapak dan Ibu ada membuat sosis sosis asap begitu. Nah, ini sama begitu Bapak. Nah, ini tadi sudah diinikan bahwa kita ini harus aman begitu makanan itu dari mulai peternakan sampai ke konsumen begitu, sampai dikonsumsi. Jangan sampai kejadian yang tadi itu yang yang susu pasteurisasi atau misalnya kejadian anak SD yang keracunan. Nah, ini untuk menjaga keamanan pangan ini dari mulai peternakan. Ini sudah ada good-nya Bapak dan Ibu, ada standarnya Bapak dan Ibu. Misalnya di peternakannya kita sudah menggunakan good farming practices begitu. Jadi ini harus menggunakan peternakan yang baik begitu. Nah, kemudian nanti kalau untuk pemanenannya begitu, ini pengambilan susunya begitu. Ini good handling practices. Jadi ada good-nya, ada cara yang baiknya. Setelah itu nanti kalau diangkut begitu, kan susu itu sudah diangkut begitu menggunakan tangki. Nah, itu harus menggunakan standar good transportation practices begitu. Jadi transportasi yang baik itu seperti apa. Nah, kemudian kalau di pabrik pengolahan Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu lakukan, nah ini menggunakan GMP seperti yang tadi diutarakan oleh Pak Diki. Nah, ini kalau diuji, kalau perusahaan besar itu ada pengujian lab-nya. Nah, ini juga harus menggunakan good laboratory practices. Nah, kalau sudah jadi ini disimpan di penyimpanan atau diangkut, itu ini harus dilakukan good handling practices. Jadi penanganan yang baik. Nah, sehingga nanti sampai ke konsumen itu menyehatkan Bapak dan Ibu. Produk hasil ternak, susu, kemudian daging, dan lain sebagainya dikonsumsi oleh anak-anak begitu, ini
menjadi lebih sehat. Nah ini apa namanya, perlunya standar mutu harus standar mutu. Nah ini ada kepastian terhadap mutunya. Jadi mutunya pasti begitu. Apakah misalnya kalau di kulit itu apakah dia mutu kelas 1, kelas 2, kelas 3 begitu jelas begitu Bapak dan Ibu. Sehingga nanti terjadi kepuasan pelanggan. Jadi pelanggan tidak merasa tertipu begitu Bapak dan Ibu. Jadi oh saya membeli itu dengan mutu sekian, harga sekian begitu. Jadi sama-sama enak Bapak dan Ibu. Kemudian meningkatkan daya saing pasar. Nah, kalau misalnya mutunya standarnya minimum segitu, kemudian ditingkatkan sehingga nanti apa namanya, daya saing produk kita ini di pasar lebih baik. Nah, kemudian ini membentuk budaya mutu. Nah, budaya mutu ini tentu harus kita bentuk begitu dari mulai produsen dan juga konsumen. Jadi produsen itu memang kalau ingin membuat mutu A, nah, maka menggunakan standar yang A. Begitu. Kalau mau membuat mutu B, begitu ya menggunakan standar yang B. Begitu. Nah, begitu juga konsumen begitu. Kalau mau beli yang A ya silahkan, harganya sekian. Yang B silahkan, harganya sekian begitu. Nah, sehingga SDM ini bisa meningkat kualitasnya karena dia tahu standar ini dia akan memproduksi standar kelas A, kelas B atau kelas C. Nah, efisiensi dalam proses sehingga dia itu kalau ingin membuat kelas B begitu, ya dia tidak usah memproses sesuai dengan standar kelas A begitu. Jadi ini bisa apa namanya, efisien. Nah, intinya juga bisa melindungi konsumen. Jadi konsumen itu tidak merasa dibohongi. Itu yang paling penting Bapak dan Ibu. Nah, ini ada untuk apa namanya? Untuk bukti bahwa kita itu menerapkan mutu atau tidak ya tentu ada sertifikasi Bapak dan Ibu ya. Jadi sudah ada yang bertanya ini jadi sertifikasi ini ada dua jenis. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Nah, kalau yang wajib itu sebetulnya kalau untuk yang produk-produk apa namanya, kering begitu yang tidak memerlukan penyimpanan di tempat yang dingin begitu, itu cukup dengan PRT. Nah, kalau untuk bakso begitu, ini nugget begitu, itu harus menggunakan MD Bapak dan Ibu. Nah, kemudian setelah itu halal begitu Bapak dan Ibu. Ini untuk halal ini apa namanya, tahun 2024 ini UKM harus berlabel halal Bapak dan Ibu. Jadi sekarang itu ada halal apa namanya, ada program begitu untuk mensertifikasi halal untuk produk UKM Bapak dan Ibu. Gratis kelihatannya Bapak dan Ibu. Nah, hanya kita harus tahu informasinya, siapa yang mengadakan dan di mana. Gitu. Saya lihat di Jakarta beberapa sudah melakukan untuk UKM-nya, kemudian ada di Aceh juga sudah melakukan. Nah, kemudian HACCP ini Bapak dan Ibu, sebetulnya ini wajib begitu. Cuma ya ini masih belum begitu ditekankan begitu. Yang ditekankan itu sekarang PIRT, MD begitu dan halal begitu. Tapi ini sebenarnya wajib Bapak dan Ibu. Nah, tapi Indonesia kan mungkin sedikit-sedikit Bapak dan Ibu. Nah, kalau yang tidak wajib, tapi kita ingin, tadi ada yang bertanya, ISO gimana? Ya itu silahkan begitu. Ini tidak wajib, tapi ini sifatnya itu sukarela Bapak dan Ibu. Jadi kalau untuk keamanan pangan Bapak dan Ibu langsung saja ke ISO 22.000 begitu. Kalau nanti Bapak dan Ibu sudah besar begitu Bapak dan Ibu. ISO 22.000 ini sebetulnya ini mengkombinasikan antara ISO 9.000 begitu dengan HACCP Bapak dan Ibu. Jadi apalagi ISO yang terbaru begitu 2018 itu mengkombinasikan kelihatan sekali ya, ujungnya itu HACCP Bapak dan Ibu. Karena ini adalah keamanan. Nah ini Bapak dan Ibu, kalau untuk HACCP ini seperti ini ya. Jadi Bapak dan Ibu, HACCP itu sudah ada SNI-nya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin tahu tentang HACCP begitu, itu sudah ada SNI-nya. Silakan ini nomornya begitu nanti dilihat. Jadi kalau kita akan menerapkan HACCP itu sebetulnya ada 12 langkah Bapak dan Ibu. Jadi ada 12 langkah yang kita harus lakukan. Nah, kemudian itu ada sebetulnya yang ini ada 7 prinsip. Ini 7 prinsip HACCP-nya Bapak dan Ibu.
Kalau langkahnya mungkin nanti di lain kesempatan saya akan menjelaskan tentang HACCP secara lebih mendetail begitu, karena kalau dijelaskan ini waktunya kemungkinan tidak cukup begitu. Jadi ini ada 12 langkah Bapak dan Ibu, dari mulai pembentukan tim HACCP. Jadi siapa saja timnya begitu, silakan kalau Bapak dan Ibu sudah lebih besar begitu, silakan ditentukan timnya siapa begitu. Nah kemudian timnya ini biasanya ini adalah orang-orang yang konsen terhadap mutu Bapak dan Ibu ya. Dan juga ya kalau ada orang yang sudah mengikuti misalnya kan untuk mendapatkan PRT itu Bapak dan Ibu ada pelatihan keamanan pangan. Nah ini timnya itu kalau ada ya yang sudah mengikuti pelatihan keamanan pangan gitu Bapak. Kemudian timnya sudah ada misalnya 4 orang atau berapa orang begitu. Kemudian dideskripsikan produk. Jadi produk Bapak itu apa? Misalnya bakso. Bakso Ibu atau Bapak ini terbuat dari apa saja begitu. Jadi dideskripsikan. Misalnya produk bakso yang terbuat dari daging sapi. Nah, ditambah dengan apa-apa begitu. Jadi dideskripsikan produknya seperti apa. Nah, kemudian identifikasi rencana penggunanya. Nah, ini siapa penggunanya? Jadi nanti ditentukan ini bakso ini untuk siapa begitu. Apakah untuk semua kalangan atau untuk orang dewasa saja atau untuk misalnya kalau misalnya membuat nugget misalnya. Gunaannya misalnya nugget untuk anak-anak, bisa saja mungkin deskripsi produknya nanti bentuk nuggetnya seperti apa begitu dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagian alirnya nanti silakan Bapak dan Ibu dibuatkan bagian alirnya. Bagian alir Bapak dan Ibu, waktu Bapak dan Ibu membuat PIRT juga kan harus membuat bagian alir ya. Nah, itu nanti dikembangkan lagi begitu bagian alirnya. Nah, kemudian dikonfirmasi bagian alirnya di lapangan. Jadi setelah dibuat begitu dilihat lagi di lapangan, betul nggak bagian alirnya seperti itu begitu. Nah, kalau di lapangan tidak seperti bagian alir yang ditentukan, ya apakah yang di lapangannya diperbaiki biar sesuai dengan bagian alir yang ada, atau bagian alirnya yang diperbaiki biar sesuai dengan yang di lapangan. Nah kemudian nanti pelaksanaan analisis bahaya. Nah ini adalah prinsip satu dari HACCP. Jadi yang pertama itu kita harus bisa menganalisis bahaya. Jadi dari bagian alir yang tadi yang sudah dibuat ini, kira-kira titik-titik mana saja yang ada potensi bahayanya. Jadi misalnya membuat bakso, pada saat menerima daging misalnya, wah di situ bahaya misalnya, bahayanya apa? Cemaran misalnya, cemaran apa? Cemaran mikroorganisme misalnya. Misalnya cemarannya apa? Cemaran tadi. Bahaya ini tentu akan melihat cemaran berdasarkan yang tadi sudah dijelaskan, ada cemaran fisik, ada cemaran kimia, ada cemaran biologi Bapak dan Ibu. Nah itu dilihat. Nah, identifikasi CCP-nya, critical control point-nya yang mana? Dari bahaya-bahaya ini, mana yang kemungkinan akan bisa menjadi CCP-nya. Apakah bahaya ini memang akan menyebabkan orang itu, konsumen itu sakit berat, atau hanya sakit perut biasa, begitu? Apakah sampai meninggal, begitu? Dan kejadiannya apakah sering atau tidak, begitu? Nah ini, sehingga nanti di prinsip berikutnya kita menentukan batas kritis CCP-nya. Jadi setelah nanti kita tentukan CCP-nya, critical control point-nya, titik-titik yang bisa menyebabkan konsumen itu misalnya kalau kena itu menjadi bahayanya keras begitu, bisa menyebabkan sakit yang lama begitu, bahkan kematian atau kejadiannya sering begitu, nah itu bisa menjadi CCP. Apabila tidak ada proses lain dalam bagian alir ini yang bisa membunuh atau mengurangi kandungan yang tadi yang berbahaya ini, analisis bahaya ini. Nah setelah itu kalau kita sudah tentukan misalnya ini untuk tahap ini misalnya pada susu misalnya. Susu itu misalnya suka ada antibiotik begitu. Antibiotik itu kan tidak ada proses berikutnya kalau kita membuat proses susu pasteurisasi yang bisa mengurangi antibiotik. Nah, maka berikutnya ditentukan CCP-nya. Jadi titik kritisnya berapa, batasnya berapa.
bolehlah ada antibiotik tapi standarnya minimum sekian. Nah, untuk menentukan batas kritis ini harus melihat dari aturan pemerintah Bapak dan Ibu ya. Jadi aturannya berapa untuk kadar antibiotik yang masih dibolehkan. Nah, setelah itu nanti dipantau begitu. Dipantau Bapak dan Ibu apakah misalnya kalau di atas CCP gimana, di atas batas kritis gimana gitu. Nah, kemudian nanti tindakan koreksinya seperti apa begitu untuk prinsip yang kelima, dan nanti pemeliharaan rekaman di dokumentasinya seperti apa. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau HACCP itu Bapak dan Ibu membuat rencana HACCP atau HACCP. Ini contohnya susu pasteurisasi misalnya. Nah, ini contoh saja. Ini dari mulai proses penerimaan susu misalnya. Yang bahayanya mana misalnya? Oh, ini ada antibiotiknya. Prinsip yang keduanya ini CCP berapa? Memang antibiotik kan tidak bisa ditanggulangi pada proses berikutnya. Ini adalah CCP yang pertama misalnya. Jadi critical control point yang pertama. Nah, kalau saat pasteurisasi misalnya ada salmonella, ini CCP yang kedua misalnya. Nah, kemudian ini critical limitnya berapa? Batas kritisnya berapa? Oh, boleh tapi harus di bawah 1 ppm. Kemudian bagaimana cara memonitoringnya? Nah, apa yang harus dimonitoring? Monitoring ini harus kita bagi apa yang dimonitoring, bagaimana, di mana, oleh siapa, dan kapan, Bapak dan Ibu. Jadi ini harus dilihat. Nah, kemudian prinsip yang kelimanya, tindakan koreksinya seperti apa? Nah, di mana ada proses tindakan koreksi ini dilakukan di mana? Kemudian bagaimana kalau tidak sesuai dengan standar prinsip 3 ini? Nah, kemudian siapa yang melakukannya? Nah, ini juga. Nah, kemudian verifikasinya bagaimana? Nah, tentu ini harus diuji misalnya di laboratorium setiap 6 bulan sekali. Nah, dokumentasinya seperti apa? Ini tentu kalau yang namanya standar Bapak dan Ibu, kita jangan lupa untuk mendokumentasikan. Karena nanti ujung-ujungnya kalau ada apa-apa akan dilihat dokumennya. Ini dokumennya benar nggak? Itu Bapak dan Ibu. Itu contoh saja. Ini kalau ISO 22000. Nah, ini ISO ini tentu Bapak dan Ibu sudah tahu, International Standard Organization begitu. Nah, ini apa namanya keamanan pangan Bapak dan Ibu. Ini sudah diutarakan, ini integrasi ISO 9001 dengan prinsip-prinsip HACCP. Nah, ini ada ISO yang lama begitu Bapak dan Ibu, dan ini ada ISO yang baru. Nanti tinggal di apa namanya, ini klausulnya lebih banyak Bapak dan Ibu. Tapi ini sebetulnya kalau Bapak dan Ibu lihat, ini nanti hampir sama dengan HACCP Bapak dan Ibu. Jadi dengan yang tadi. Nah, kemudian ini saya agak ngebut sedikit begitu karena waktunya mungkin sebentar lagi begitu. Nah, ini sertifikasi yang wajib. Nah, ini PRT, ini tentu yang mengadakannya adalah Dinas Kesehatan kabupaten atau kota begitu ya. Nanti kalau sekarang di BNPT ya, jadi apa namanya yang satu itu ya, tapi nanti ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan ya. Silahkan kalau Bapak dan Ibu belum ada ininya, kalau yang tadi yang memenuhi kriteria Bapak dan Ibu ya, jadi kalau yang produknya kering begitu, yang tidak membutuhkan apa namanya penyimpanan di suhu dingin begitu, silakan menggunakan PIR. Nah, kalau tidak ada, kalau produknya harus disimpan di kulkas misalnya gitu, yaitu silakan Ibu atau Bapak melakukan izin edarnya menggunakan MD begitu. Jadi kalau ML ini kalau dari luar Bapak dan Ibu, kalau kita menggunakannya MD begitu. Bapak dan Ibu bisa dapat di BPOM ya, ini bisa online begitu. Ada beberapa standar Bapak dan Ibu. Ada beberapa standar, sebetulnya ini standarnya ya mirip dengan SNI Bapak dan Ibu ya. Jadi pengujian sesuai dengan SNI. Nah, kalau untuk halal Bapak dan Ibu, ini yang mengeluarkan sekarang ini Kemendag begitu, di bawah BPJPH ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal begitu. Nah, ini. Tapi ini halal ini walaupun nanti dikelola oleh BPJPH, tapi yang mengeluarkan sertifikatnya, ya ini yang mengeluarkan fatwanya MUI Bapak dan Ibu. Jadi yang memfatwakan ini halal atau tidak begitu, itu adalah MUI.
Cuma nanti ini organisasinya ada BPJP. Nah, kalau HACCP Bapak dan Ibu ini bisa menggunakan di lembaga sertifikasi standar HACCP Bapak dan Ibu yang ini harus diakreditasi oleh PAN ya, itu akreditasi nasional. Jadi itu Bapak dan Ibu ini untuk sertifikasi wajib. Tapi kalau saat ini ya yang harus sudah ini adalah izin edar begitu, baik RT atau MD begitu. Nah, kemudian halal, ya nanti berikutnya HCCP. Jang, mohon Nah maaf ini dipotong 5 mungkin menit lagi waktunya Pak. saya tidak akan ulang lagi. JMP sudah, ini sama JMP tadi sama dengan yang A. Nah ini dasar hukum untuk PIRT. Nah ini apa namanya, intinya adalah kita ini harus ada persyaratan keamanan ya, keamanan mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia. Nah ini Bapak dan Ibu, jadi yang diinginkan itu adalah produk kita itu aman, bermutu. Nah mutu diantaranya bergizi bagi kesehatan manusia. Nah itu Bapak dan Ibu apa namanya, tata caranya silakan, ini ada tata caranya nanti Bapak dan Ibu, atau ada yang sudah dapat begitu Bapak dan Ibu apa namanya. Nah ini masa berlaku biasanya tidak ada masa berlaku ya biasanya. Nah sepanjang tidak ada masalah begitu pada saat produksi Bapak dan Ibu. Nah jadi tidak ada, kalau tidak ada pelanggaran itu biasanya. Tapi kan nanti suka ada periksaan Bapak dan Ibu ya dari instansi terkait begitu berkenaan dengan produksi yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Nah ini kalau untuk sertifikat halal ini dasarnya adalah tentang jaminan produk halal begitu. Nah ini ada di Cipta Kerja Bapak dan Ibu. Nah ini disisipkan pasal nih, diwajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. Nah sehingga apa namanya Bapak dan Ibu nanti ini untuk halal ini yang mau tidak mau harus diurus begitu Bapak dan Ibu. Karena ini di Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah ada. Itu Bapak dan Ibu, kemudian masa berlaku ini dengan yang aturan yang baru begitu. Ini sertifikat halal ini bisa 4 tahun Bapak dan Ibu sekarang. Kalau dulu kan 2 tahun Bapak dan Ibu. Nah, sekarang bisa 4 tahun. Nah, ini dan juga mengalami perubahan begitu. Untuk logo halalnya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi logo halal yang sekarang itu seperti ini. Ini halal mungkin begitu Bapak dan Ibu ya. Nah, ini halal Indonesia begitu. Kalau zaman dulu kan halalnya seperti ini. Nah, sekarang seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, kalau untuk BPOM silahkan Bapak dan Ibu online ya, online di BPOM ini untuk apa namanya mengajukan MD begitu silahkan, nanti Bapak dan Ibu kunjungi saja situs BPOM, kemudian di sana apa namanya bisa daftar secara online. Nah ini apa namanya keamanan pangan ini tadi mungkin sudah sama Pak Diki ya dari apa namanya tentang pangan begitu, tentang keamanan pangan begitu, undang-undangnya dan PP-nya, kemudian ada BPOM-nya begitu di sini untuk menjaga terhadap keamanan pangan begitu yang mewajibkan nanti apakah MD begitu atau ini yang dikeluarkan wali kota PIRT begitu. Nah ini intinya adalah nah ini pangan olahan untuk diperdagangkan dengan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran Bapak dan Ibu. Harusnya begitu kita punya ini dulu. Tapi ya biasanya kan jalan dulu Bapak dan Ibu ya, urusan nanti di belakangan. Tidak apa-apa Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya mungkin saya kembalikan ke Andri ya.